Kembalikan modalnya itu 1 tahun belum tentu loh. Betul. Belum tentu, apalagi kerjanya di Taiwan kayak gini. Jangan terlalu percayalah sama omongan siapa. Kita harus dari kita sendiri lah. Betul. Jadinya kalau kita niat mau kerja ya udah gitu. Jangan menyalahkan orang, jadinya menyalahkan kita sendiri. Itu aja. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kurang apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagai sharing, berbagi pengalaman ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan. Di kesempatan hari ini alhamdulillah masih ketemu dengan Mas Yuda. Mas Yuda asli mana tuh Mas? Saya asli Malang, Arema. Asli Malang. Arema yo. Arema ini pundi? Turen. Nek kakang kula niku anu Mas. Pokoknya pasar apa niku? Karangkates, Dono Mulyo. Niku kakang kula teng mriko. Kula nggih nate nginep teng mriko. Terus sampean ngomong-ngomong di Taiwan ini sudah berapa tahun? Baru 3 tahun. Benar. Wah, lah wong tampilannya wis ganteng kok masuk baru 3 tahun. 3 tahun ini berarti sampean kerja di pabrik apa masih? Sekarang pindah CNC ya. Kok sekarang pindah CNC? Udah lepas kontrak atau ini kontrak yang baru atau bagaimana ceritanya? Kontrak baru, sebab saya di pabrik yang lama itu tidak sesuai dengan gaji dan jamnya itu waktu masuk itu tidak sesuai. Jadinya saya memundurkan diri untuk keluar dari pabrik. Oh, memutuskan untuk pindah dari pabrik. Tapi nggak ada masalah dengan pabrik, Mas? Nggak ada. Itu jamnya jam mati atau jam bagaimana, Mas? Kalau jamnya masuknya di pabrik itu nggak tentu. Jadinya kalau jam 2 dia bos tuh majikan itu ngasih kabarnya itu kurang 25 menit atau 30 menit baru ngasih kabar, nggak kayak pabrik lain. Oh gitu, jadi untuk jamnya memang inilah ya. Terus untuk gajinya bagaimana? Gajinya itu untuk slip gajinya nggak dikasihkan, jadinya saya heran juga dengan pabrik ini. Setiap gajian cuma dikasih tahu potongan berapa, lemburannya berapa, sudah tanda tangan, jadinya slip gajinya diambil lagi sama majikan. Itu enggak, maaf nih, kalau di pabriknya Mas Tran itu kan ada slip gajinya, ya, slip gaji totalnya berapa, jadi pabrik sama itu sama sekali enggak ada gitu. Jadinya kayak pabrik lama saya kan ada slip gajinya, tanggal sekian, terus lemburnya dapat sekian, itu terurai di sana semua. Kalau pabrik ini sudah tanda tangan diambil gaji, diambil lagi slip gajinya. Jadi saya memundurkan diri untuk cari pabrik yang lebih baik lagi. Tapi kalau bisa dikatakan waktu itu kalau dibilang ya, kerjaannya enak atau enggak, Mas? Yang namanya kerjaan itu semuanya ya tetap susah. Ya, gitu. Enggak, artinya gini, mungkin buat teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang sekarang lagi proses, yang masih ada di PT ataupun mungkin yang ingin berangkat, setidaknya kan ada gambaran. Kalau di pabrik yang dulu, kalau sebetulnya kerjanya itu berat atau tidak itu loh, Mas? Kalau kerjanya semuanya berat, Mas. Berat ya. Sebab apa? Yang namanya di pabrik kesalahan 1 kali itu majikan enggak mau. Kesalahan 2 kali, 3 kali bisa diputus kontrak. Gitu. Jadinya enggak enak. Jadinya kalau kecelakaan di pabrik saya ini biaya ditanggung sendiri. Berarti. Waduh. Berarti itu yang bikin saya nggak betah ya. Jadinya saya keluar dari pabrik itu gitu. Tapi sama waktu itu kalau dihitung berapa tahun, Mas, berarti di pabrik yang pertama? 1 tahun baru pindah itu. Oh, 1 tahun itu baru pindah. Terus yang keduanya sekarang di pabrik apa, Mas? CNC apa itu? Sini spare part mobil. Karena gini, Mas, di CNC itu kabar beritanya kan banyak juga yang mengeluh. Betul kan? Yeah. Artinya mengeluh itu banyaknya yang sering curhat ke Mas Trans B7 itu ngeluhnya itu di bagian ukuran. Saya pengen denger nih, kalau di CNC-nya sama itu bagaimana kerjanya ataupun mungkin ukurannya bagaimana? Kalau CNC saya itu saya bagian spray untuk sekarang, Mas. Jadinya untuk spray itu
apa ya, yang barang-barang yang jelek dispray lagi kayak gitu. Kalau saya bagian saya bagian sampean jadi nggak melalui nggak sama lah ya, nggak sama lah ya. Terus gitu. Jadinya saya pun ya seneng juga sebab sesuai dengan skill saya gitu. Terus jam kerjanya itu kalau jam 8 ya udah jam 8, lemburnya itu lain gitu. Jadinya saya suka gitu. Jadi harus on time jam 8 gitu. Setengah 8 juga setengah 8. Nah terus saya kembalikan lagi Mas, di waktu yang pertama itu apakah sama tidak komplain dengan agensi atau bagaimana untuk yang pabrik yang awal tadi? Pabrik yang awal saya minta sama agensi, minta pindah ini tidak dibolehin sama agensi. Jadinya untuk teman-teman semua yang proses dari Indo, yang masih di agent, jangan terlalu percayalah sama agensi. Karena agensi sama majikan itu jadi satu gitu. Ya memang dia udah kerjasama kayak gitu. Jadinya kita harus kita banyak teman-teman di sini cari saran yang baik lah gitu. Jadinya kita harus mempunyai impian sendiri, punya kekuatan sendiri. Kayak nyari yang lebih baik lah intinya seperti itu ya Mas ya. Nah, waktu zaman pindah ke CNC ini itu dibutuhkan biaya atau tidak Mas? Pakai apa tidak maksudnya gitu? Saya agent pertama itu, ini kan saya 3 agent Mas gitu ya. Oh, sama pindah 3 agent berarti. Agent pertama itu minta 60.000 dengan saya. Terus saya kaget, ya udah saya enggak bisa. Agent kedua CNC lagi minta 50.000. Yang terakhir ini minta 40.000. 40.000 tapi suruh bayar separuh dulu 20.000 kayak gitu. Nanti kalau udah gajian bayar lagi nggak apa-apa ke saya. Potong. Itu enak saya gitu. Jadi buat teman-teman ya mungkin salah satu Mas ini tadi kan mengatakan kalau kita memang mau pindah pabrik pasti menggunakan dana. Kalau di nominal berapa itu semua kembali kepada agensi masing-masing. Betul enggak? Karena kekuatan kita terkadang ya agensi itu ada yang tadi Mas juga ngomong ada yang 60, ada yang 45, ada yang 30, ada yang 20. Jadi kembali lagi ke agensinya masing-masing. Buat teman-teman yang kemarin juga komen tuh di videonya Mas dan video Mas, kalau mau pindah pabrik itu caranya bagaimana? Sepengalaman Mas Trans B7 memang kalau belum finish kontrak itu agak dipersulit sedikit ya Mas. Ya. Betul enggak? Tapi setelah kita udah finish kontrak sih biasanya malah disuruh nyari sendiri kan seperti itu. Kalau sekarang Mas, maaf ya, untuk sekarang di Taiwan tuh udah oke. Jadinya ndak usah nunggu finish kontrak. Kayak sekarang ini. Jadinya kita mau keluar ndak suka di pabrik itu, ya udah keluar, tinggal ngomong sama agensi, terus majikan, udah diizinkan berarti Mas. Iya diizinkan. Saya dari persulit. Karena apa? Tapi gini Mas, kalau baru 1 tahun atau 1 tahun setengah apakah juga bisa Mas? Nggak bisa. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa lah yang berarti harus nunggu berapa tahun kira-kira? 2 tahun lah. Oh ya kalau udah 2 tahun itu kan udah Mas, karena tanda tangan yang pertama itu kan sebetulnya cuma 2 tahun. Seperti itu. Nah sekarang ini kan sama di pabrik CNC, sama kerasa nyaman, kerasa enak kerjanya, betul enggak? Nah untuk lemburnya sekarang bagaimana Mas? Ya pokok lemburnya itu 2 jam 3 jam. Nggak tentu, kadang 2 jam, kadang 2 jam, kadang nggak ada lembur, jadinya suku apa yang ada sudah gitu. Jangan menuntut lembur harus dapat. Siapa yang nggak kepengen dapat uang banyak kan gitu Pak? Iya betul. Kita harus bersyukur walaupun sedikit. Tapi kan kadang-kadang tuh nafsunya Mas TKI Junior kan sama tahu sendiri kan. Saya harus nyari pabrik yang bagus, saya harus bisa lembur yang banyak. Padahal terkadang nyampe di sini lembur hari Senin sampai Kamis saja kadang-kadang udah ngerasa capek, betul nggak? Iya benar. Ngerasakan seperti itu kan? Seperti itu. Nah, mungkin sama juga punya nih pembekalan buat teman-teman yang ingin berangkat ataupun mungkin yang masih proses di PT. Bagaimana kalau saran dari sampean Mas? Untuk saran saya untuk yang di PT, untuk yang proses, pilihlah PT yang benar-benar. Jangan memikirkan uang. Kan banyak PT sekarang Mas mau berangkat ke Taiwan diminta 70, 80, ada sampai 90. Pikirkan dulu untuk bayar seperti itu. Di Taiwan sekarang untuk tahun sekarang nggak usah 70 juta, mau dapat 30 juta aja itu ngos-ngosan. Mau balikin modalnya? Modalnya itu 1 tahun belum tentu. Betul. Belum tentu, apalagi kerjanya di Taiwan kayak gini. Jangan terlalu percayalah sama
omongan siapa-siapa, kita harus dari kita sendirilah. Betul. Jadinya kalau kita niat mau kerja ya udah, gitu. Jangan menyalahkan orang, jadinya menyalahkan kita sendiri. Itu aja, tetap semangat. Ya enggak? Terus ini dikit lagi, seandainya dia udah mungkin ya karena kan namanya banyak Mas ya yang pengen berangkat ke Taiwan. Mas, aku loh pengen banget, aku udah daftar. Nah, untuk mencari mungkin pabrik yang bagus, sama pastinya juga punya saran tuh. Bagaimana? Kalau pabrik saya teman-teman, untuk agensi teman saya itu banyak, gitu. Cari agensi yang benar-benar istiqomah, dalam artian itu yang udah kenal, jangan nggak kenal. Kalau di Taiwan ini sekarang banyak calo. Iya. Jadinya untuk teman-teman semua yang di agent, yang di PHK, jangan terlalu percaya, cek log dulu, tanda tangan baru bayar, kayak gitu. Cek log dulu, tanda tangan baru bayar. Seperti itu. Gitu. Jangan buru-buru dibayar dulu ya Mas ya. Hangus uangnya. Seperti itu. Terus gini Mas, yang mungkin masih ada di Indonesia dan mungkin yang masih ada di PT, untuk nyari informasi di sini pabrik mungkin yang banyak lemburannya, sama pasti punya saran juga. Iya. Telepon teman di sini atau bagaimana kalau menurut sampean? Kalau menurut saya sih saling percaya. Kita ngasih informasi sebaik mungkin di sini, biar kita tidak terjerumus teman-teman kita di Indonesia, kayak gitu kan. Untuk yang di Indonesia itu lebih baiklah informasi kepada teman-teman kita, apalagi di TikTok, gitu kan. Kalau satu orang yang dipercaya untuk agensi harus kayak gini-gini, jangan terlalu percaya, cari informasi sebaik mungkin, tetap semangat. Kalau bisa, kalau punya teman di sini, telepon dulu teman yang di sini, nanya-nanya dulu di sini pabrik yang bagus yang mana, betul nggak Mas? Karena ya ini bukan artinya kita bukan mengada-ngada, kita bukan nakut-nakutin ya Mas ya. Kalau nyampe di sini ketemu pabrik yang tidak ada lembur, itu memang sangat sulit dan mungkin berat untuk kita untuk mengembalikan modalnya kan seperti itu. Ya kalau masih bujang sih nggak seberapa pusing ya Mas ya. Kalau yang sudah punya keluarga ditambah lagi, maaf nih, mungkin yang biayanya untuk kesini itu yang pakai uang panas. Wah, itu kan tambah pusing lagi ya Mas ya. Tambah parah. Tambah parah. Jadi untuk hati-hati, pesan dari beliau tadi juga mengatakan nyari PT yang bagus, jangan mudah percaya. Kalau punya sahabat atau punya teman yang ada di Taiwan, ditelepon dulu, pastikan dulu, betul enggak? Pabriknya bagus atau tidak. Kalau udah oke ACC, nyari PT atau nyari agensi, baru kita masuk atau proses keberangkatan di sini. Benar. Apalagi tambahannya masih buat teman-teman yang masih ada di PT, tetap semangat atau bagaimana monggo? Untuk teman-teman saya yang di PT semuanya, apalagi Arema dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, Lampung, semua tetap semangat. Untuk yang berangkat ke Taiwan tetap semangat. Walaupun kita ketemu sama-sama orang Indonesia, kita harus sama-sama menyapa, ditanyain, karena suatu saat nanti kita akan ada kebutuhan sama siapapun itu. Betul. Contohnya hari ini juga tiba-tiba kenal dengan Mas Trans B7, betul enggak Mas? Iya benar. Ini saya udah nyangka ya Mas ya. Udah lama sama-sama pengajian. Kayak saya Mas udah pernah lihat, alhamdulillah ketemu lagi seperti itu. Padahal kalau kita ingat-ingat itu Gus Miftah ya Mas ya. Iya benar. Di pengajiannya Gus Miftah, tepatnya waktu itu di Canggua, tapi beliau tadi kok tiba-tiba menyapa saya, kok saya kok pernah kenal ya, seperti itulah. Jadi harus saling menyapa. Menyapa. Kalau mungkin ada keluh kesah kan seperti ini, kita bisa ngobrol, bisa sharing bareng. Itu enggak Mas? Benar. Cukup atau tambah lagi yang bisa ditambahkan buat teman-teman? Semangat untuk Arema. Pokoknya tetap semangat siapapun dimanapun, betul enggak? Siap. Oke Lur, mungkin obrolannya itu aja dulu. Masih terima kasih banyak informasinya. Sama tetap semangat, sukses selalu buat sampean. Oke Lur, saya mohon maaf ada kurang lebihnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap siayo Mas.